RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Violet, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, namaku Umi Kartifah, biasa dipanggil Umil karena di sini panggilan akrabnya Umil. Umurku 4 tahun yang lalu 20 tahun, tapi sekarang udah 24 tahun, tapi wajah-wajah 20 tahun kan. Terus asalku dari Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alhamdulillah aku bergabung di PT KIBI RQV Indonesia itu menjadi angkatan kedua. Aku bergabung di RQV Indonesia hampir 2 tahun yang lalu ya, sekitar tanggal 25 Januari 2018. Awalnya motivasi itu karena suka nonton TV, terus lihat anak-anak ngafal Quran ya, jadi terharu, terenyuh gitu, jadi pengen ngafal Quran gitu. Terus lama-kelamaan motivasi yang sebenarnya sih ingin memberikan mahkota kepada orang tua. Alhamdulillah aku nyelesain hafalan 30 juz itu hampir 2 tahun ya, kurang lebih 22 bulan. Jadi perjuangan selama ngafal Quran di RQV itu banyak ya. Yang pertama, kita itu PR pertama ketika ngafal Quran itu, terutama untuk aku pribadi ya, melawan diri sendiri. Karena ketika kita menghafal Quran itu banyak kali yang namanya cobaan-cobaan. Bisa jadi itu cobaan dari diri sendiri maupun cobaan dari lingkungan kita maupun keluarga. Tapi itulah untuk aku sendiri, tantangan yang terberat itu adalah melawan rasa males, ngantuk, kesel. Apalagi ketika kita ngafal Quran tuh pasti ada rasa bosen. Pokoknya banyak gitu tantangan yang memang intinya dari semua itu adalah melawan diri sendiri. Karena ketika kita mampu melawan diri sendiri, insya Allah plus satu lagi ditambah tekad ya, ketika kita ngafal Quran terus bisa lawan diri sendiri, ngelawan nafsu ngantuk, kesel, insya Allah pasti kita bisa. Kesan pesan selama di RQV itu banyak kali. Yang pertama itu kita diberikan banyak pengalaman ya, terutama aku pribadi kan kita ada namanya Jaulah Quran ya. Itu dari situ kita belajar yang namanya karakter, lingkungan, pribadi, dan lingkungan teman-teman kita. Jadi selama di RQV, alhamdulillah untuk aku pribadi mengalami perubahan-perubahan besar ya. Yang pertama, dulu ketika sebelum di RQV, untuk ngomong depan kameranya ada grogi gitu kan, takut. Habis itu ketika public speaking itu kayak punya sindrom grogian gitu, sampai nangis kayak gitu. Jadi ketika di RQV kita diajari public speaking, terus diajari kekeluargaannya juga erat gitu. Jadi alhamdulillah sekarang aku pribadi udah mulai berani. Sampai sekarang ngetek video ini pun luar biasa ya, udah bisa senyum kayak gini. Terus satu lagi, bangun jam 2, terus apel pagi, kita hafalan. Walaupun di rumah yang kita nggak pernah bangun jam 2, di sini kita bangun jam 2. Yang paling teringat itu ketika kita bangun jam 2, bangun pagi-pagi banget, itu mandi pagi. Bahkan kalau di rumah pun kita nggak pernah mandi pagi jam 2. Di sini kita mandi pagi jam 2, apel. Walaupun muka cemberut ya, kayak jeruk purut, memang kita pasti itu kalau apel cemberut selalu. Tapi di sini kita diajari yang namanya disiplin ikhlas, jujur, sabar, dan syukur. Jadi dari itu semua itu membentuk karakter aku yang seperti ini ya. Jadi lebih berani, lebih pede, dan percaya diri. Mungkin awal mulanya ya. Jadi waktu itu kemudian itu sekitar tahun Januari, pas awal Januari, sekitar tanggal 23 atau 22 Januari 2018. Memang udah lama pengen punya niat ngafal Quran, cuman kan kita nggak tahu. Aku sendiri nggak tahu ya mau ngafal Quran di mana. Tiba-tiba malam itu dapat telepon dari kebetulan saudara kandung ya. Beliau nelpon,
gimana mau ngafal Quran nggak gitu. Tanpa mikir panjang, aku tuh langsung bilang mau gitu. Dan itu nggak tahu ngafalnya di mana, tempatnya apa gitu, sama sekali nggak tahu. Kemudian itu sore selesai ba'da maghrib, saudara kandung kalau di Langkat itu panggilnya abang ya. Abang itu datang bilang, ayo siap-siap. Jadi kami terkejut ya. Jadi aku sini terkejut ya. Tiba-tiba siap-siap mau kemana gitu kan. Padahal kan dia bilang ngafal Quran, cuman nggak hari ini juga gitu. Jadi dia bilang siap-siap malam ini kita akad, besok langsung berangkat ke Jakarta. Dan itu apa ya, suatu yang terkejut ya. Terus alhamdulillah Allah mudahkan semuanya walaupun semuanya serba mendadak. Ibu mama pun ikhlas ridho akunya pergi. Jadi malam itu pamit langsung pergi ke rumah abang karena kebetulan jarak rumah aku ke rumah beliau itu 1 jam. Kemudian akad bersama Presiden RKV Indonesia dan Coach Maulianda. Malam itu sempet kayak percaya ini ya nggak sih besok ke Jakarta ngafal Quran kayak gitu kan. Memang betul-betul kayak mana ya, nggak percaya gitu. Jadi malam itu ketika bangun tahajud nangis, betul-betul nangis, betul nggak ya. Ternyata besok siangnya itu langsung ke Jakarta. Dan mungkin pengalaman yang nggak terlupakan. Kebetulan aku berangkatnya ke Jakarta itu bareng sama Presiden RKV Indonesia, salah satu Coach Maulianda dan ada salah satu Sri Kandi namanya Sri Kandi Aisyah. Jadi di pesawat itu memang udah terasa ya, kita juga di coaching di situ, di coaching personal secara personal oleh Presiden. Dari situ aja udah mulai terasa pendidikannya, dan selama coaching itu aku ngerasa memang berarti ini ya, jalan yang selama ini Allah tunjukkan. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah udah sampai mau 2 tahun ya aku di sini, dan aku ngerasa memang benar-benar apa ya, Allah itu ngasih petunjuk atau jalannya. Ini loh jalan untuk kamu, ini dia memang. Jadi selama di RKV itu aku juga banyak dilatih public speaking, banyak dilatih, pokoknya banyak pengalaman yang sama sekali dulunya itu yang aku kira tuh cuma mimpi gitu, dan sekarang tuh jadi kenyataan gitu. Dan satu lagi, saat di RKV Indonesia yang bikin kita tuh di sini bener-bener dilatih yang namanya keikhlasan, kedisiplinan, karena kita harus membagi yang namanya 4K dan 4T. Dimana kita memang harus benar-benar diajari yang namanya manajemen waktu. Dari sini selama 2 tahun ini aku tuh memang betul-betul belajar yang namanya manajemen waktu, dan sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa menyelesaikan 30 juz ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yazunnun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha
Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih aku ucapkan kepada seluruh donatur yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk pendidikan kami di PT KIBI RKV Indonesia. Semoga seluruh donatur dapat diberi kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan selalu sehat dan selamanya, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Terus untuk Abi dan Umi, aku mengucapkan terima kasih banyak atas didikan yang tulus, hanya yang benar-benar tulus. Memang benar-benar mereka berdua, bahkan juga para coach melatih kami. Aku pribadi, mereka memang melatih benar-benar dari hati, tanpa mengharap apapun dari kita. Walaupun kadang-kadang kita tuh suka kesel, bahkan yang kalau dibilang anak yang nggak tahu terima kasih gitu, suka marah-marah, suka kesel. Tapi walaupun jahatnya kami seperti apa, mereka berdua tetap mengayomi kami, bahkan nggak pernah berhenti mendidik kami. Sekali lagi terima kasih kepada Umi Abi yang tidak lelah-lelahnya untuk mendidik kami. Untuk Umi yang ketika kami sakit selalu standby, bahkan kami yang bukan anaknya sekalipun, beliau tetap peduli. Untuk Abi yang udah mendidik kami, yang rela pagi-pagi jam 4 sebelum subuh selesai tahajud tuh bangun, walaupun Abi terkadang lelah, beliau tetap rela bangun. Untuk apa? Untuk mendidik kami, untuk ngajarin kami menghafal agar hafalan kami lancar. Nggak bisa sebenarnya kami ucapkan dengan kata-kata, karena begitu banyak selama 2 tahun ini, begitu banyak kenangan yang udah ditorehkan oleh mereka berdua, oleh Abi, Umi, para coach yang benar-benar 24 jam tuh full tanpa meninggalkan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Umi, Abi, dan para coach. Semoga apa yang telah kalian lakukan, kami tidak bisa membalas dengan ucapan maupun terima kasih, karena itu tidak akan terbayar. Semoga Abi, Umi, dan para coach semua diberi kesehatan dan dibalas kebaikannya sampai kita dipertemukan di surganya nanti. Untuk kalian sahabat Violet dimanapun kalian berada, yang ingin ngafal Quran dan nggak melulu ngafal, yang ingin belajar leadership ataupun public speaking dan lain-lain, dan nggak melulu ngafal, dan terutama hafal 30 juz, ini 60 ya, 30 juz gini ya, 30 juz, yuk gabung di PT KIBI RKV Indonesia. PT KIBI RKV Indonesia, Terminal Kaula Muda, pencinta Al-Quran, pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Uye. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, khususnya kalian yang orang Langkat, klan-klan ini jangan lupa ya, biar aku terkenal. Oke. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.